kita sudah mempelajari tentang desain poster dan media promosi, di mana kita belajar bagaimana membuat desain yang mampu menarik perhatian dan menyampaikan pesan dengan cara visual yang efektif. Nah, poster dan media promosi adalah bagian penting dalam dunia desain grafis, karena keduanya berfungsi untuk mengajak atau memengaruhi masyarakat agar tertarik terhadap suatu produk, acara, atau ide. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran dengan topik yang masih berhubungan dengan promosi visual, yaitu desain kemasan produk atau yang sering disebut packaging design. Jika pada poster kita berfokus pada penyampaian pesan melalui media cetak atau digital, maka dalam desain kemasan kita akan belajar bagaimana membuat tampilan luar dari suatu produk agar tampak menarik dan berfungsi baik dan mampu membantu membangun citra merek yang kuat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini ialah setelah mengikuti pelajaran ini, kita diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan fungsi desain kemasan produk, menyebutkan unsur dan prinsip penting dalam desain kemasan. Yang ketiga yaitu menganalisis contoh kemasan produk yang menarik dan efektif. Yang keempat yaitu membuat rancangan desain kemasan sederhana menggunakan aplikasi desain grafis seperti Canva dan lain-lainnya. Nah, kita memasuki materi pembelajaran yang pertama yaitu pengertian desain kemasan. Desain kemasan adalah proses menciptakan tampilan luar produk yang menggabungkan unsur bentuk, warna, huruf, gambar, dan bahan kemasan. Kemasan ini berperan sebagai wajah dari produk dalam dunia bisnis. Kemasan menjadi media komunikasi antara produsen dan konsumen. Sebelum seseorang mencoba produk, yang pertama kali mereka lihat adalah desain kemasan. Desain kemasan yang baik harus mampu melindungi produk dengan baik, menarik perhatian konsumen, menyampaikan informasi penting, menggambarkan identitas dan nilai merek. Nah, kemasan-kemasan yang dirancang dengan profesional bisa membuat produk sederhana tanpa berkelas. Sedangkan kemasan yang dibuat asal-asalan bisa membuat produk bagus terlihat murahan. Nah, adapun fungsi desain kemasan. Desain kemasan bukan hanya sekedar membungkus, tapi memiliki banyak fungsi penting di antaranya. Yang pertama yaitu melindungi produk. Kemasan menjaga produk dari kerusakan fisik, udara, debu, air, atau sinar matahari. Nah, misalnya botol kaca untuk minuman berkarbonasi, plastik tebal untuk makanan ringan, atau kotak kardus untuk barang elektronik. Yang kedua yaitu menjadi identitas produk.
Kemasan membantu konsumen mengenali produk, di antaranya banyak pesaing, warna, bentuk, dan logo yang khas membuat produk mudah diingat. Yang ketiga yaitu sebagai media promosi. Desain kemasan merupakan alat promosi yang efektif. Kemasan yang menarik akan menimbulkan rasa penasaran dan keinginan untuk membeli, bahkan tanpa iklan tambahan. Yang keempat yaitu memberikan informasi. Kemasan menyampaikan informasi penting tentang produk, seperti nama merek, komposisi, berat bersih, tanggal kadaluarsa, dan cara penggunaannya. Informasi yang jelas meningkatkan kepercayaan konsumen. Menambahkan nilai estetika. Kemasan yang indah dan berkualitas memberikan kesan bahwa produk tersebut bernilai tinggi dan layak dibeli. Nah, unsur-unsur dalam desain kemasan. Untuk menghasilkan kemasan yang menarik dan berfungsi baik, seseorang desainer harus memperhatikan beberapa unsur tersebut. Yang pertama yaitu logo dan nama produk. Logo merupakan identitas visual utama produk. Nama produk harus mudah diingat, singkat, dan jelas. Logo serta nama biasanya diletakkan di bagian depan agar mudah dilihat. Yang kedua yaitu warna. Warna adalah elemen visual yang paling cepat menarik perhatian. Warna juga membawa makna psikologis. Contohnya itu merah. Merah melambangkan semangat dan selera makan. Hijau memberikan kesan segar dan alami. Biru menggambarkan kepercayaan dan profesionalisme. Emas melambangkan kemewahan. Pemilihan warna harus sesuai dengan karakter produk dan target konsumennya. Tipografi atau huruf pada kemasan harus mudah dibaca dan sesuai dengan tema produk. Misalnya, produk anak-anak cocok dengan huruf lucu dan lembut, sementara produk teknologi lebih cocok dengan huruf modern dan tegas. Ilustrasi dan gambar pendukung. Gambar pada kemasan memperjelaskan isi produk. Misalnya, gambar buah pada minuman jus, gambar roti pada makanan, atau gambar bunga pada sabun wangi. Informasi produk. Tuliskan data seperti komposisi, berat bersih, tanggal kadaluarsa, izin edar, dan nama produsen. Informasi ini biasanya diletakkan di sisi belakang atau bawah kemasan. Nah, bentuk dan bahan kemasan. Bentuk kemasan memengaruhi kenyamanan dan daya tarik. Kemasan bisa beberapa botol, kotak, kantong, atau tabung. Bahan kemasan dapat berupa plastik, kertas, karton, kaca, atau logam, tergantung pada kebutuhan dan fungsi produk masing-masing. Nah, prinsip-prinsip desain kemasan. Untuk menciptakan kemasan yang profesional, perhatikan prinsip desain berikut. Yang pertama yaitu menarik perhatian. Kemasan harus mampu menonjolkan di antara produk lain di rak toko. Yang kedua yaitu mudah dibaca dan dipahami. Informasi penting harus jelas, tidak terlalu kecil, dan tidak terlalu tutup elemen visual lain.
Yang ketiga itu konsisten dengan identitas merek. Gunakan warna, gaya, dan logo yang sesuai dengan citra perusahaan. Profesional dengan elemen visual seperti dan ruang kosong harus tertata dengan baik. Contoh analisis. Bayangkan dua produk kopi instan. Kopi A menggunakan warna kusam, huruf kecil, dan tidak menampilkan gambar kopi sama sekali. Kopi B menggunakan warna coklat hangat, gambar biji kopi, dan logo yang tegas. Meski rasanya sama, kebanyakan konsumen agar lebih tertarik pada kopi B karena kemasannya terlihat lebih profesional dan mengubah selera. Inilah bukti bahwa desain kemasan memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pembeli. Nah, adapun tugas-tugasnya itu membuat desain kemasan produk sederhana. Dikumpulkan di minggu depan ya. Nah, baik. Desain kemasan adalah bentuk komunikasi visual yang sangat penting dalam dunia desain grafis. Kemasan yang menarik, informatif, dan sesuai karakter produk akan memberikan nilai tambah dan kepercayaan bagi konsumen. Minggu depan kita akan melanjutkan materi dengan topik desain label produk sebagai pengembangan dari desain kemasan yang telah kalian buat di hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.